Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Utami. Kali ini saya akan membahas pengenalan buku mengenai tema dan isi dalam komunikasi. Jadi kali ini kita dapat mengidentifikasi bahwa saat tema-tema ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu waktu. Komunikasi berlangsung pada waktu dan tempat, dan sangat penting kapan dan seberapa lama komunikasi itu terjadi. Kemudian kedua, tempat. Hal ini juga menghubungkan berbagai tempat, mengurangi jarak yang memisahkan individu, negara, dan budaya. Terus besar dalam komunikasi massa dikatakan memiliki efek yang mengubah budaya lokal atau delokalisasi dan membangun sebuah kawasan global baru yang semakin lama dianggap semakin akrab oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, kekuatan. Jadi hubungan sosial dibangun dan didorong oleh kekuatan, yaitu ketika kita keinginan sebuah partai dilawan oleh yang lain, baik itu secara sah maupun tidak, atau pengaruh di mana kemauan dari pihak lain diikuti. Komunikasi semacam ini itu tidak memiliki kekuatan yang memaksa, tetapi merupakan konvenen tetap dan alat yang seringkali digunakan untuk menunjukkan kekuasaan baik secara efektif maupun tidak. Yang keempat, realitas sosial. Asumsi di balik ini, sebagian besar teori komunikasi massa adalah bahwa kita menempati dunia nyata dari kondisi dan peristiwa yang dapat kita ketahui. Media menyediakan laporan dan refleksi realitas ini kepada kita dengan tingkatan akurasi, keutuhan, atau kepercayaan yang bermacam-macam. Ketika kita membahas isu yang akan dibahas dalam buku tersebut, kita merujuk pada masalah yang lebih spesifik yang menyebabkan perselisihan di wilayah publik. Masalah ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai bagaimana opini publik terbentuk, mengenai apakah pemerintah dapat diharapkan untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mencegah atau memperbaiki, atau mengenai bagaimana media sendiri mungkin memiliki tanggung jawab. Tidak semua isu merupakan hal yang traumatik dalam artian yang negatif, tapi mereka melibatkan pertanyaan mengenai tren terbaru atau mendatangkan yang signifikan secara baik atau buruk. Tidak ada daftar masalah yang sangat lengkap, tapi yang ada di bawah ini terdiri atas isu utama yang muncul yang sebagian besar telah akrab bagi pembaca. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengingat akan isi buku, tetapi juga sebagai pengingat akan signifikansi topik media di masyarakat, potensi relevansi teori untuk menjawab permasalahan tersebut. Jadi isu-isu ini dibagi menurut wilayah yang mereka tempat, seperti hubungan dengan politik dan negara, yaitu kampanye dan propaganda politik, partisipasi warga negara dan demokrasi, peranan media dalam kaitan dengan perang dan terorisme, pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri, mendukung atau melawan sumber kekuasaan, isi kebudayaan. Jadi isu kebudayaan ada globalisasi konten dan pergerakan, ada mempromosikan kualitas kehidupan budaya dan produksi budaya, ada efek terhadap identitas sosial dan budaya. Jadi permasalahan sosial ada definisi realitas dan mediasi atas pengalaman sosial terkait dengan kejahatan, kekerasan, pornografi, dan penyimpangan, hubungan dengan tatanan maupun kekacauan sosial, promosi atau informasi masyarakat, penggunaan dan kualitas waktu luang, ketidaksetaraan sosial dan budaya. Jadi pertanyaan normatif ada kebebasan berbicara dan berekspresi, ketidaksetaraan sosial, budaya seperti kelas, etnis, gender, dan seksualitas seperti norma, etika, dan profesionalisme media. Ada akuntabilitas media dan tanggung jawab sosial. Bahkan derajat pemusatan ada komersialisasi konten, penjajahan global, dan ketergantungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada
Kalau saya mohon ampun. Billahi fi sabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.